Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Atika Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perekonomian Indonesia pada masa Presiden B.J. Habibie. Perekonomian pada masa B.J. Habibie, sejarah kebijakan ekonomi di masa pemerintahan B.J. Habibie yang dimulai pada tanggal 21 Mei tahun 1998 hingga tanggal 20 Oktober tahun 1999. Nah, di periode masa kepemimpinan B.J. Habibie ini dikenal sebagai masa transisi pasca krisis ekonomi yang terjadi ke proses recovery ekonomi atau pemulihan ekonomi. Nah, di sini ada beragam kebijakan yang dilakukan baik itu di sektor moneter, keuangan dan perbankan, serta perusahaan atau korporasi yang diambil oleh pemerintah untuk membangkitkan kembali ekonomi Indonesia pasca keterpurukan. Nah, coba kita bisa melihat ya tingkat PDB per kapita dan kemiskinan dan juga angka pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan B.J. Habibie yang dimulai pada tahun 1998 untuk PDB per kapitanya adalah 18,9 juta dan di akhir kepemerintahannya adalah 8 juta, artinya dia turun 100.000. Dan untuk pertumbuhan ekonominya adalah minus 13,13% di tahun 1998. Nah, ini akibat krisis ekonomi yang terjadi dan kemudian tumbuh positif di angka 0,79% di tahun 1999 dan untuk angka tingkat kemiskinannya adalah 24,2% di tahun 1998, kemudian turun tipis menjadi 23,4% di tahun 1999. Ada beberapa kebijakan reformasi ekonomi yang dilakukan di masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama adalah menandatangani status bank sentral, yaitu Bank Indonesia sebagai bank yang independen. Kemudian selain diberikan status independen kepada pemerintah, Bank Indonesia ini melakukan beberapa tugas. Yang pertama adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah, mencapai sasaran laju inflasi dan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, salah satu kebijakan yang dilakukan di masa pemerintahan B.J. Habibie oleh Bank Sentral adalah menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) menjadi 70%. Nah, ini adalah salah satu upaya yang dilakukan pada waktu itu untuk mengurangi CUB atau jumlah beredar yang tidak terkendali di perekonomian. Kemudian yang kedua adalah restrukturisasi perbankan dengan cara menerbitkan obligasi sebesar 650 triliun untuk menalangi pergerakan yang bermasalah, dan yang kedua adalah menutup 38 bank bermasalah dan mengambil alih 7 bank. Nah, ini adalah akibat dari kebijakan yang dilakukan di masa pemerintahan Soeharto, yaitu melonggarkan pendirian bank baru. Nah, pada waktu itu malah terjadi bank yang bermasalah. Oleh karena itu di masa pemerintahan B.J. Habibie ini dilakukan rekonstruksi perbankan dengan cara menangkap 38 bank yang bermasalah. Kemudian kebijakan selanjutnya adalah penetapan desentralisasi fiskal, artinya pemerintah daerah itu diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing. Jadi di masa pemerintahan salah satu itu kan sifatnya adalah sentralistik atau sentralisasi. Nah, karena terjadi reformasi kemudian di sini ditetapkan desentralisasi fiskal. Kemudian kebijakan untuk desentralisasi ini yang pertama adalah pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara berkeadilan, dan yang kedua adalah pelaksanaan perimbangan keuangan atau dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Selanjutnya ada kebijakan konsolidasi fiskal, yaitu membatalkan sejumlah proyek dan infrastruktur yang bukan realitas. Yang kedua adalah menghentikan perlakuan khusus bagi mobil nasional serta membiayai program jaring pengamanan sosial. Nah, ini terkait dengan masalah kemiskinannya. Kemudian selanjutnya adalah di bidang kesehatan korporasi dengan cara merestrukturisasi utang swasta lewat skema Indonesia Debt Restructuring Agency (INDRA) dan melarang praktik monopoli Bulog dan Pertamina. Nah, dampak kebijakan reformasi ekonomi ini adalah inflasi berhasil turun dari yang tadinya 77,6% di tahun 98 akibat krisis, kemudian mampu diturunkan dengan beberapa kebijakan ekonomi yang dilakukan menjadi 2%. Nah, selanjutnya untuk kurs nilai rupiah itu juga menguat dari yang tadinya 16.650 di tahun 98 kemudian menjadi 7.000 di tahun 98, yaitu di bulan November. Untuk pertumbuhan ekonominya membaik, yang tadinya minus 13 di tahun 98 menjadi 2% di tahun 1999. Nah, itulah beberapa kebijakan ekonomi yang dilakukannya di era Presiden B.J. Habibie. Demikian penjelasan video dari perekonomian di era Presiden B.J. Habibie, semoga bermanfaat.